Pace bene, masih di Mea Culpa. Di video ini saya mau berbicara tentang merekonstruksi kenangan akan Yesus. Membangun kembali pengetahuan-pengetahuan, ingatan akan Yesus sehingga bisa dirumuskan dan kemudian diteruskan, diwariskan kepada orang yang selanjutnya. Saya mau berbicara tentang merekonstruksi ingatan akan Yesus ini pertama dalam konteks sejarah dan kemudian sampai kepada kesadaran bahwa merekonstruksi kenangan akan Yesus ini ternyata harus dilakukan oleh orang-orang yang menyebut diri Kristen hingga pada saat ini. Orang-orang dalam pikirannya membentuk konsep yang sesuai dengan data, disesuaikan juga dengan refleksinya tentang siapa Yesus itu di dalam pikiran, dan kemudian inilah menjadi bekalnya dalam berefleksi. Setiap orang membuat refleksi tentang siapa Yesus itu, tetapi dengan data-data yang ditemukan dalam perjalanan waktu. Bukan tiba-tiba mengenalnya pada masa sekarang dengan sumber-sumber pada masa sekarang, sehingga itu bisa saja menimbulkan banyak bias. Nah, apa rupanya sejarahnya merekonstruksi kenangan akan Yesus ini? Ini bisa kita temukan dalam proses penulisan kitab suci dan dalam ikonografia. Dua hal ini yang saya mau bahas tentu bisa saja menyangkut ruang lingkup yang lebih luas. Dalam kitab suci misalnya, banyak yang mempersoalkan benarkah isi kitab suci ini sesuai dengan realitas? Apakah ini adalah benar-benar catatan sejarah tentang siapa Yesus? Atau kalau mau lebih jauh, benarkah kitab Perjanjian Lama sudah meramalkan kehadiran Yesus ini? Semua pertanyaan ini dengan sederhana, kalau kita mau mencari jawaban gampang, bisa dijawab dengan mengatakan bahwa kerinduan untuk mengkristalkan pengalaman, cerita tentang Yesus, itulah yang mendorong orang untuk membuat refleksi tentang Perjanjian Lama, dan kemudian ada refleksi tentang Perjanjian Baru, dan memantapkan keyakinan bahwa ini adalah buku yang suci untuk kita ketahui, untuk kita kenal, untuk kita pelajari, supaya tahu tentang siapa Yesus itu. Kerinduan untuk mengkristalkan kenangan akan Yesus. Ini yang terjadi dalam sejarah. Bahkan sebenarnya di abad-abad awal, orang bapak-bapak gereja kebingungan tentang mana ini bagian dari kitab suci yang benar-benar sesuai dengan realitas siapa Yesus, mana ini yang tidak sepatutnya dibaca dalam kelompok. Itu sudah ada keraguan, sudah ada perdebatan tentang itu. Tetapi titik berangkatnya bukan lagi yang mana ini benar-benar historik, yang mana ini bohong, yang mana ini pernyataan sepihak. Tetapi titik berangkatnya adalah Yesus yang mengalami sengsara, yang tindakannya benar-benar membawa perubahan, yang menggerakkan hati orang yang mencintainya untuk berbuat dan mengikutinya. Inilah yang menjadi bekal dan dasar sehingga orang ingin menjaga senantiasa ingatan tentang dia. Dan itu bisa kita temukan persoalan ini sebenarnya bahkan sejak berakhirnya generasi-generasi pertama yang benar-benar pernah bertemu dengan Yesus. Setelah selesai generasi pertama ini, para rasul, sudah muncul pertanyaan, yang mana sebenarnya informasi yang lebih sesuai dengan Yesus ini? Sudah mulai muncul. Yang mana sebenarnya yang pantas untuk kita yakini? Syukurlah ada catatan-catatan ekstra kanonik di luar kitab suci kanonik ini yang membantu kita mengenali tulisan-tulisan ini. Misalnya
tulisan dari Papias dari Hieropoli. Dia menulis tentang Matius dan Markus. Dia juga menulis tentang Lukas, bahwa ini pernah dibaca dalam himpunan. Demikian juga ada fragmen Muratori yang pernah saya bahas juga di salah satu video, bahwa Lukas sebenarnya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dan penulis-penulis lain juga ada yang tidak pernah melihat Yesus nel carne, dalam tubuh secara fisik. Tetapi sekali lagi, karena banyak cerita yang dahsyat tentang sosok ini, sehingga mulai dikumpulkan, disatukan. Hal serupa juga berlaku tentang ikon-ikon. Bagaimana mungkin orang Kristen berani mengatakan inilah wajah Yesus? Mungkin. Apa dasarnya? Amore, cinta kasih. Cinta akan Yesus yang menggerakkan orang untuk membuat wajahnya dan meyakinkan orang inilah wajahnya. Jadi kita sudah melampaui persoalan apakah ini benar wajahnya dulu atau tidak. Ini bukan soal persoalan historik, tetapi semata, tetapi persoalan spiritual. Ikatan rohani yang ada di hati setiap orang yang tidak ingin terlepas dari rantai kesatuan dengan Yesus. Maka seorang dari Bapak Gereja juga menegaskan bahwa sangat perlu ada rantai ini. Yang pertama ada Yesus di sana, kemudian ada pada Matetai, para murid, yang kemudian ada para imam presbiteri, dan kemudian ada para murid discepoli dei presbiteri. Dari para murid, para imam-imam ini, para murid dari para rasul ini, supaya berkelanjutan kenangan akan Yesus itu jangan putus di tengah jalan, dan otentik pemberitaan itu. Dan pemberitaan yang otentik ini tidak harus selalu dari tulisan yang sudah ada, tetapi juga dari tradisi-tradisi oral. Orang beriman dalam perjalanan waktu selalu berusaha merekonstruksi, membangun ingatan yang pas tentang Yesus ini. Dan tidak melulu berkaitan dengan catatan historik, tetapi juga refleksi-refleksi yang ada dalam perjalanan sejarah. Termasuk tadi ikon-ikon yang mengekspresikan wajah dari Yesus itu. Tidak dari awal Yesus itu digambarkan berjanggut. Pertama itu digambarkan, bukan pertama dalam arti secara kronologis, tetapi ada pernah refleksi bahwa Yesus itu dibuat wajahnya seperti wajah Apollo. Awalnya itu sebagai simbol supaya kita juga mengenangnya secara empirik. Begitulah refleksi kurang lebih orang beriman dulu. Yang kemudian simbol ini berubah pelan-pelan menjadi wajah. Menjadi wajah. Melekat ke diri Yesus. Nah, wajah yang mulus ini, yang lugu sebagai seorang penggembala, yang awalnya Yesus ini digambarkan sebagai seorang pastore, bon pastore, secara dalam bentuk ikon. Kemudian dalam perjalanan waktu, dalam refleksi bahwa Yesus itu memiliki substansi yang sama dengan Bapa, maka dalam ikon-ikon digambarkan juga bahwa Yesus itu seperti Bapa, memiliki keserupaan termasuk dengan penampilan. Maka mulailah Yesus itu dibuat berjanggut, terutama dalam karya seni berupa patung, gambar pasca Konsili Nicea, juga Konstantinopoli. Dimulai digambarkan wujud Yesus itu berjanggut seperti Bapa juga berjanggut, dan Bapa berjanggut itu sudah ada dalam refleksi sebelumnya dari tradisi mitologi Yunani. Prometeo yang adalah pencipta tubuh manusia menurut mitologi Yunani, yang Athena memberi nyawa, meniupkan roh kepada ciptaan ini. Dan demikian juga pelan-pelan konsep Roh Kudus digambarkan seperti sosok itu. Tidak lagi melulu hanya dalam rupa
burung merpati, tetapi sudah dibuat proses personifikasinya. Nah, ini proses rekonstruksi dari kenangan atau pengetahuan tentang siapa Yesus. Inilah proses dibalik munculnya dokumen-dokumen, karya-karya seni yang kita miliki sampai sekarang. Nah, ini pendasaran yang saya pikir sangat dangkal, tetapi kemudian bisa diteruskan begini. Ternyata merekonstruksi pengetahuan, membangun kembali pengetahuan akan siapa Yesus itu, pada akhirnya bisa juga menjadi proyek pribadi setiap orang. Siapakah Yesus itu bagimu? Itu pertanyaan yang sering kali muncul untuk membantu seseorang membuat refleksi dan membuat konstruksi pengetahuan di dalam pikirannya siapa Yesus itu. Sehingga pengetahuan tentang dia bukan melulu, oh dia adalah yang selalu ada di sampingku. Dia adalah orang yang selalu menyertai aku dalam kesedihan, yang memberikan aku penghiburan, yang menemani aku dalam kesepian, dan seterusnya. Yang seringkali bisa mereduksi malah sebenarnya siapa Yesus itu. Nah, kita bisa saja merasakan bahwa Yesus itu begitu dekat, tetapi di waktu yang sama kita mendangkalkan pemahaman kita sendiri tentang siapa Yesus. Karena konstruksi yang kita buat dalam pikiran tentang siapa Yesus tidak mengambil referensi yang lebih luas dari perjalanan sejarah yang sudah ada. Saya pikir ini hanya sebuah pemaparan ringkas tentang bagaimana gereja sebenarnya berusaha merawat kenangan tentang siapa Yesus itu dengan tidak melupakan sejarah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Satu jargon yang saya pikir berlaku juga dalam refleksi gereja tentang imannya. Sampai jumpa di video lain. Dan semoga ini juga mendorong kita untuk membangun konstruksi di pikiran kita tentang apa yang kita imani. Pace bene.